Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita masuk di pembahasan sujud. Setelah kita bangkit dari ruku, maka kita turun sujud. Pertama, hukum sujud berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, di surat Al-Hajj ayat 88. Ayat 77 itu langsung perintah dari Allah. Kita ketika sholat ruku dan sujud. Makanya tidak ada silang pendapat bahwa di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah itu tidaklah sah tanpa adanya sujud. Karena ini langsung diperintahkan oleh Allah. Dan kita tumaknina di dalamnya. Ketika kita sujud, kita harus tumaknina. Yaitu tenang sampai ke bawah. Nanti kita akan jelaskan cara sujud setelah ini. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda ketika mengajarkan solat kepada seorang yang salah solatnya. Di antara yang dikatakan oleh Nabi kepadanya, "Tumasjuda hatta tatma'inna sajidah." Kemudian kamu sujudlah. Setelah ruku, kamu sujudlah hingga kamu tumakninah di dalam sujud. Hingga kamu tumakninah di dalam sujud. Ini tentunya dengan ayat dan hadits ini, riwayat Bukhari Muslim, menjelaskan apa yang disepakati oleh seluruh ulama madhab dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Semua mereka menerangkan bahwa sujud di dalam sholat itu merupakan rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa dia. Demikian pula tumakninanya. Kita tenang di bawah ketika kita sujud, itu juga rukun sholat. Tanpa ada tumakninah, itu dengan kata lain seperti di dalam hadits Nabi, siapa yang sujud seperti ayam yang mematok makanan, maka sholatnya batal. Karena tanpa tumakninah. Karena tanpa tumakninah. Ini secara umum disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini hukum sujud. Adapun cara sujud, tentunya kita mulai dengan turunnya. Ketika kita turun sujud dari berdiri, kita kan bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kita berdiri tumakninah sampai kembali persendian ke seluruh tempatnya, maka kita turun sujud. Pertama yang dibahas dalam fikih madhab, ketika kita turun sujud, yang duluan sampai ke lantai, itu lutut atau telapak tangan? Yang duluan sampai. Lutut atau kedua telapak tangan. Dalam masalah ini, masalah yang duluan menyentuh lantai ini, lutut atau kedua telapak tangan, itu diperselisihkan oleh para ulama madhab. Ada silang pendapat. Ini agar supaya kita tahu, nanti kalau kita melihat, karena kalau di praktek, kita melihat orang yang turun ketika sujud, kadang ada yang kita lihat lutut duluan. Ada juga yang kita lihat tangan duluan, baru lutut. Nah, sekarang kita harus tahu pembahasan dalam masalah ini. Mana yang benarnya dan sebenarnya dalilnya apa dari masing-masing pendapat itu. Pendapat pertama,
Mereka mengatakan bahwa ketika kita turun sujud, itu disunahkan yang duluan menyentuh lantai itu adalah kedua lutut dulu, kemudian kedua tangan. Jadi kita turun itu, Allahu Akbar, lutut dulu. Baru nanti tangan. Ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Jadi kalau kita membahas dan mencari pembahasan terkait dengan yang duluan turun ketika sujud, itu adalah lutut, maka ini pendapat mayoritas. Secara khusus orang-orang Syafi'i. Orang-orang Syafi'iyah itu duluan lutut. Iya, mungkin ini sebabnya kita mendapatkan di masyarakat duluan lutut. Karena memang madhabnya Syafi'iyah dan mayoritas juga mereka itu lutut dulu, baru tangan. Iya. Sementara di sana ada yang menyelisihinya, yaitu Imam Malik dan para pengikutnya. Serta ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa ketika turun sujud itu tangan dulu. Jadi kita turun tangan duluan. Baru setelah tangan menyentuh lantai, lutut. Ini pendapat kedua. Jadi dari madhab 4 itu terbagi dua memang. Madhab 4. Ada yang mengatakan duluan lutut, kemudian telapak tangan. Ini orang-orang Syafi'iyah dan siapa yang sesuai dengan mereka. Ada yang mengatakan tangan dulu, baru lutut. Ini Imam Malik, orang-orang Malikiyah dan yang sesuai dengan mereka. Sekarang kita ini sebagai orang awam, dari dua pendapat ini, apa dalilnya sebenarnya? Nah, kita mulai dulu dengan dalil pendapat yang pertama. Yang mengatakan lutut dulu, baru telapak tangan. Mereka berdalil pertama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, juga Al-Baihaqi, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hatta bitakbir hatta sabaqat rukbatahu yadayhi." Dia bilang, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau turun dengan bertakbir, sambil takbir Allahu Akbar. Beliau turun sampai kedua lututnya mendahului kedua tangannya. Ini Anas bilang, saya melihat Nabi sambil takbir Allahu Akbar, melihat kedua lututnya lebih duluan daripada kedua tangannya. Ini hadis yang dipakai. Cuman hadis ini, ya, ini supaya kita tahu kenapa muncul pendapat kedua. Nah, ini juga alasannya. Iya, hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dalam sanadnya terdapat kritikan. Ada rawi penukil hadis ini yang bernama Al-A'la Ibn Ismail. Rawi ini adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Al-Imam Daruqutni menjelaskannya seperti itu. Al-Imam Al-Baihaqi, orang Syafi'iyah ini, Pak. Imam Al-Baihaqi, dia juga pengikut madhab Syafi'iyah. Dia katakan hadits dhaif. Al-Hafidz Ibnu Katsir, orang Syafi'iyah juga. Al-Hafidz Ibnu Katsir, orang Syafi'iyah juga. Dia menjelaskan bahwa hadits ini adalah hadits yang dhaif disebabkan karena Al-A'la Ibn Ismail diselisihi oleh banyak rawi yang lain. Sehingga hadits ini sudah
diriwayatkan oleh rawi yang dhaif dan diselisih oleh rawi yang kuat. Dalam kaidah ilmu hadis, kalau ada rawi yang tidak kuat, diselisih oleh rawi yang lain, ini hadis namanya matruk, ditinggalkan, tidak bisa naik dan tidak bisa dinaikkan. Iya, ini dalil mereka yang pertama. Mereka juga berdalil dengan hadis kedua. Juga mereka berdalil dengannya dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, beliau sendiri bercerita, kunna nad'ul yadain qabla rukbatain fa umirna bir rukbatain qabla yadain. Masya Allah. Beliau bilang, dulu kami di masa Nabi itu kalau turun sujud meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut. Sebelumnya kami meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut. Kemudian setelah itu kami disuruh lutut dulu baru tangan. Berarti dari ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, tangan duluan baru lutut, itu sebelum sudah dihapus. Setelah itu diperintahkan untuk menggantinya, lutut dulu baru tangan. Ini dalil mereka kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, cuman di hadis lebih parah daripada yang tadi. Ini hadis palsu. Yang penukilan Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu kami tangan dulu baru lutut, kemudian kami diperintahkan lutut dulu baru tangan. Ini hadis palsu, tidak benar dari Nabi. Disebabkan karena ada rawi yang bernama penukilnya Ibrahim bin Ismail dan dia adalah rawi yang dhaif. Iya, rawi yang dhaif. Iya. Dan juga ya ada di dalamnya. Itu sebab pertama. Sebab kedua, ada juga yang bernama rawi yang bernama Ismail ibn Yahya ibn Salamah ibn Kahil. Dia adalah rawi yang ditinggalkan haditsnya. Jadi dua sebab itu. Jadi kalau kita melihat ini dua hadits dari pendapat pertama, dia semuanya dibicarakan. Dhaif. Kita lihat lagi pendapat kedua. Ia mengatakan tangan dulu baru lutut. Tangan dulu baru lutut. Ini pendapat tadi Imam Malik menyelisih mayoritas. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda katanya, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir, wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari kalian turun sujud, maka jangan turun seperti onta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut. Jadi jangan turun seperti turunnya onta. Hendaklah letakkan kedua tangan dulu, baru lutut. Iya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Cuman dia adalah hadis yang dhaif. Sama, dhaif juga. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Hasan, ibnu Ziyad. Iya, Ibnu Zinad, dan dia meriwayatkan hadis ini dari Abu Zinad. Tetapi dia tidak mendengar dari Abu Zinad. Jadi terdapat keterputusan juga sanadnya. Terus juga kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, ini hadis mutharib. Goncang. Dari sisi mana? Dia bilang begini, kalau kalian turun, jangan turun seperti onta. Itu awal. Kalau kita bilang jangan turun seperti onta, berarti lutut dulu baru tangan. Karena onta itu kalau turun, kita boleh buktikan nanti di YouTube. Cari tahu bagaimana onta turun. Iya, karena kita semua ini sudah punya semua itu YouTube. Jadi onta itu kalau turun, mau duduk, dia itu pasti bagian depan dulu. Baru nanti jadi itu onta kalau turun, bagian depannya dulu, tangan dulu. Di belakang masih tegak lurus. Kalau di depan sudah turun, baru lututnya turun di bawah.
Berarti ini dia bilang jangan turun seperti onta. Kemudian tangan dulu, tangan dulu baru lutut. Jangan seperti onta. Tapi di ujungnya tangan dulu baru lutut. Katanya jangan seperti onta. Onta kan tangan dulu baru lutut. Ini mutorib kata Ibnu Qayyim. Tidak pas, tidak cocok. Onta itu kalau turun tangan dulu baru lutut. Itu memang. Sementara di awalnya jangan seperti onta. Gimana caranya? Jangan seperti onta tapi di ujungnya seperti onta. Ini mutorib. Gonceng. Awal dan akhirnya tidak sesuai. Tidak cocok. Ditambah secara sanad. Ini hadits yang mereka pakai. Dan kalau kita melihat semua madhab dalam hal ini adalah bersandar kepada hadits yang tidak kuat. Intinya kan Nabi turun sujud. Nabi perintahkan kita untuk turun sujud. Tapi cara turunnya duluan lutut ataupun duluan tangan, ini haditsnya tidak ada yang sahih. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengambil jalan tengah dalam masalah ini. Ya, banyak dari para ulama dari kalangan ahli tahqiq, orang-orang yang meneliti ya akan kesahihan hadis, lebih banyak dari mereka yang memilih ya jalur pertengahan, yaitu al-amru wasi. Perkara dalam masalah ini diberikan keluasan. Siapa yang dimudahkan untuk turun duluan lutut kemudian telapak tangan, tidak salah. Siapa yang duluan telapak tangan, mungkin kalau lutut duluan ya akan memberatkannya. Maka kalau dia duluan telapak tangan kemudian lutut, tidak masalah. Iya, semuanya sudah sesuai. Ini yang paling pertengahannya. Karena kalau kita berpegang dengan lutut dulu saja, ya, bukan tangan dulu, hadis yang kita pakai tidak kuat. Kalau juga kita berpegang dengan tangan dulu baru lutut, hadis juga yang kita pegang tidak kuat. Maka mana saja yang dimudahkan. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Itu pendapat yang kuat. Karena dua pendapat tadi sama-sama tidak punya sandaran yang kuat. Setelah itu kita turun sujud. Kita bahas dulu posisi ya ini telapak tangan. Terkait dengan posisi telapak tangan, ada hadis dari Wa'il ibn Hujr, sahih dari Nabi SAW. Beliau berkata, ra'aitun nabiyya hina sajada, saya melihat Nabi ketika sujud, wa yadahu qaribatan min udunai. Kedua tangannya itu, kedua telapak tangan itu dekat dengan daun telinganya. Di riwayat lain dari hadits Al-Bara' bin Azib nukil beda. Kalau tadi dekat dengan daun telinga, kedua telapak tangannya dekat dengan daun telinganya. Di Al-Bara' bin Azib menyatakan, dan ini juga sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau berkata ketika ditanya, aina kana nabiyyu yad'u wajha idza sajada? Ketika beliau ditanya di mana Nabi meletakkan wajahnya ketika sujud, faqala baina kaffai, maka beliau berkata antara telapak tangan. Jadi ini telapak tangan tak ini adalah posisinya itu di wajah. Ini telapak tangan tak ketika sujud. Bukan di dada, bukan, tapi di wajah. Di wajah. Wajah tak ini antara kedua telapak tangan tak. Wajah tak ini antara kedua telapak tangan tak. Ini dalam waktu sujud. Ada dua hadits sini sahih. Iya, ada Wa'il bin Hujr menukil bahwa Nabi itu tangannya dekat dengan telinga. Dekat dengan telinga. Ada Al-Bara' bin Azib belum menukil bahwa ketika ditanya di mana wajahnya Nabi ketika sujud, antara kedua telapak tangan. Antara kedua telapak tangan. Ini saling mendukung. Tangan yang diinginkan tadi adalah telapak tangan. Iya, telapak tangan.
Ini posisi tangan. Kemudian ya, berikutnya lagi kita di dalam sujud ya, khususnya wajah itu ada, nanti akan disebutkan dalam hadis, dia termasuk 7 anggota badan yang diperintahkan untuk kita sujud dengan. Dalam hadis Ibn Abbas. Iya, jadi kita harus menempelkan wajah ini di tempat sujud. Tidak boleh naik. Iya. Nanti akan ada hadis Ibn Abbas, Nabi SAW katakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dud. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, yang pertama, ini yang mau kita sebutkan kali ini dulu. Pertama adalah al-jabah. Jidat. Jidat ini wa asyara ila anfi. Tapi Nabi tunjuk hidungnya. Iya, itu menunjukkan tak boleh ini bagian atas jidat saja kita kasih begini, enggak. Iya, tapi jidatnya ini harus menempel sampai Nabi tunjuk hidungnya. Jadi belum diucapkan bilang jidat, tapi di jari tunjuk hidung. Artinya ini harus juga kena tempat sujud. Iya, dikatakan saya diperintahkan. Berarti wajib kita sujud dengan cara wajah itu menempel di tempat sujud. Iya. Bahkan hidung juga ikut. Bahkan hidung juga ikut diletakkan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dinukil oleh sahabat Rifa'ah ibn Rafi', beliau ya menyebutkan sifat sujud Nabi, fayasjudu hatta yumakkina wajhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud hingga beliau yumakkin, menempelkan dengan kuat wajahnya. Karena kita sujud bersandar kepada 7 anggota sujud. Itu penopang kita saat sujud. Jidat ini bersama hidung, kemudian nanti kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari. Nanti kita akan sebutkan haditsnya lebih lengkap. Ini khusus wajah. Setelah itu posisi kaki dulu belakang. Iya, kaki kita di belakang, yaitu telapak kaki, itu ditegakkan. Ditegakkan. Dan dirapatkan. Serta ditekan sedikit jarinya, supaya jarinya menghadap ke arah kiblat. Jadi kan nanti begini, Mbak, telapak kaki kita dari belakang. Jadi ini kita tekan ke bawah, berdiri, tekan sedikit. Jari kita itu menekuk ke arah kiblat. Jari kita itu menekuk ke arah kiblat. Sunahnya seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari terkait dengan jari tadi menghadap ke arah kiblat, kata Nabi, kata Al-Imam Al-Bukhari, beliau nukil dari Abu Humaid As-Sa'idi, kata beliau, wa idza sajada, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ini sekaligus penjelasan terkait dengan siku ya. Tadi saya tidak singgung karena ini hadisnya. Ini kebetulan satu hadis. Masalah siku, ini kemana, ini kan telapak tangan sudah pasti. Ininya di gimana? Iya. Nah, ini hadisnya. Ini hadis Bukhari. Dia bilang, faidah saja Nabi SAW apabila sujud, wadu'a yadai ghair muftarishin wala qabidihima. Nabi SAW apabila sujud, maka belum meletakkan kedua tangannya ini. Kedua telapak tangan ini
Tidak iftirash. Lengan itu tidak melantai. Jadi tidak melantai begini. Iya. Tidak melantai. Lengan ini. Lengan bawah. Jadi yang kita pakai sujud ini telapak tangan. Telapak tangan saja. Lengan tak ini naikkan. Naikkan. Iya. Nanti akan ada hadis larangannya. Karena kita dilarang sujud seperti anjing yang sedang tidur. Anjing kalau tidur, Pak, dia ulurkan ini dari telapak tangannya sampai ke sini. Kita dilarang. Makanya Nabi SAW kalau sujud tidak iftirash. Ini kakinya, tangan ini, lengan bawah tidak melantai. Iya, jadi hanya ini. Ini telapak tangan di antara dua wajah, lengannya diangkat, sikunya diangkat. Diangkat. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Ini menjadi poin kita. Dan belum menghadapkan ujung jari kakinya ke arah kiblat. Jadi masalah kaki dihadapkan ujung jarinya ke kiblat. Ke kiblat. Kemudian dirapatkan dan ditegakkan. Dirapatkan dan tegakkan. Kalau ini haditsnya apa? Hadits riwayat Imam Muslim. Jadi kalau jari tadi ditekan dan dihadapkan ke kiblat, Bukhari. Adapun ditegakkan dan dirapatkan, hadits Aisyah. Riwayat Imam Muslim. Hadits Aisyah riwayat Imam Muslim. Belum bercerita, yaitu Aisyah. Faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Saya pernah kehilangan Rasulullah SAW satu malam dari tempat tidur. Ya, kita paham kan kalau orang punya banyak istri, kemudian hilang dari tempat tidur, ya istrinya pasti carilah. Iya kan? Istrinya Nabi, wanita manusia biasa. Jadi kalau kehilangan Rasulullah satu malam dari tempat tidur, faltamastu, saya mencarinya gelap gulita. Saya mencarinya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatan. Masya Allah. Saya cari raba sampai ke masjid. Kenapa bisa sampai ke masjid? Ya, kan rumah Nabi di samping masjid. Pintunya ke arah masjid. Iya, jangan sampai kita tidak keluar dari rumahnya ke masjid. Pintu, Pak, pintunya ke masjid. Iya. Jadi saya mencarinya dan satu telapak tanganku kena dua telapak kaki Nabi. Bayangkan, satu telapak tangan kena dua telapak kaki. Dari sini yang dipakai oleh para ulama berarti bersatu. Karena kalau berpisah, tidak mungkin satu telapak tangan kena dua. Berarti dari situ diambil. Ternyata kakinya dirapatkan. Karena satu telapak tangan kena dua kaki. Kena dua telapak kaki. Wahwa fil masjid. Waktu itu Nabi di masjid sedang sujud. Wahuma mansubatan. Dan kedua kaki Nabi berdiri. Kedua telapak kakinya. Sujud. Kedua telapak kaki Nabi berdiri rapat. Nah, ini yang dipakai. Jadi posisi kaki, telapak kaki diberdirikan, ditekan supaya menghadap ke kiblat jari jemari. Supaya menghadap ke kiblat jari jemari. Ini terkait dengan posisi telapak kaki. Dan ketika sujud, tadi saya isyaratkan, sikunya itu harus naik ke atas. Ini lengan tidak boleh melantai. Dari telapak tangan sampai lengan tidak boleh melantai. Ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini larangan keras menunjukkan haramnya ini. Sebagian orang saya lihat agak bermudahan. Tapi mungkin belum sampai. Karena kita lihat orang sujud melantai begini tangan. Dari telapak tangan sampai ke sini. Padahal hadis ini, hadis tentang tidak boleh ini melantai. Itu Bukhari Muslim. Tapi mungkin kita kasih udur teman-teman kita yang kita lihat,
belum sampai ilmu. Jadi kata Nabi begini, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, i'dilu fis sujude. Itidallah kalian dalam sujud. Kita tumaninah, itidal, tenang dalam sujud, jangan tergesa-gesa. Kemudian kata Nabi, wala yabsutu ahadukum dira'aihim bisaqal kalbi. Ini perumpamaan paling buruk kalau dalam syariat. Dan janganlah kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing yang menghamparkan kedua tangannya. Nabi kalau perumpamakan dengan anjing itu perumpamaan paling buruk. Karena Nabi pernah bilang ketika memperumpamakan dengan anjing, laisa lana mathalus saw. Kami tidak punya perumpamaan yang lebih buruk daripada anjing. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Jangan, pertama Nabi larang, jangan kalian menghamparkan tangannya seperti anjing. Seperti anjing. Bahkan dalam hadis Jabir, itu tadi dalam hadis Anas, hadis Jabir, Nabi katakan, la yaftarish dira'aihi tirashal kalbi. Jangan dia hamparkan lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Jadi banyak sekali ini periwayatan. Riwayat Muslim dari Al-Bara' bin Azib kata Nabi, idza sajatta, seakan-akan Nabi ajak bicara kita. Idza sajatta, kalau kamu sujud, wahai umatku, fadha' kaffaik, letakkan saja ini kaffaik. Ini namanya kaffa, ini namanya kaf. Ini telapak tangan. Letakkan kedua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqai. Kasih naik kedua sikumu. Karena kalau siku naik, pasti naik ini. Pasti naik. Jadi kita ini saja, siku naikkan. Kalau sholat sendiri, naikkan siku sambil disayapkan. Karena sunnah lagi itu, siku dikasih naik dan dibuat sayap. Maksudnya dilebarkan dari ini. Apa namanya ini? Dilebarkan dari sisi kanan dan kiri kita. Apa ini? Rusuk. Kalau kita sholat sendiri, disunahkan dijauhkan dari tulang rusuk. Kasih naik dan bersayap. Sampai Nabi pernah dilihat putih ketiaknya dari belakang. Karena bersayap. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, tidak boleh kita ganggu tetangga. Jadi yang penting jangan dilantaikan ini. Sekali lagi, ini sengaja saya bawakan banyak riwayat. Kalau dalam buku sifat sholat ini, disebabkan banyak sekali orang bermudah. Padahal ini larangan. Paling rendahnya makruh. Bahkan yang di sana ada yang mengatakan haram. Walaupun sah sholatnya, tapi berdosa. Walaupun sah sholatnya, tapi berdosa. Ini yang patut diperhatikan ketika sujud. Ketika sujud. Berikutnya lagi, nanti masalah sujud di atas 7 anggota sujud ini, kita ambil lagi nanti. Tadi sampai 19. Baik. 9. 11. Baik. Kita lanjutkan dulu dengan tanya jawab saja. InsyaAllah. Nanti lagi kita lanjut. Ini sujud masih panjang pembahasannya. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wallah. Baik. Alhamdulillah. Syukur Allah. Dan Bapak Ibu yang bilang tadi kita mudah-mudahan apa yang dan juga sampaikan mudah-mudahan saya tidak salah ingat atau salah dengar bahwa tidak ada sholat tanpa sujud. Jadi kalau begitu logikanya Ustaz atau maksudnya bagaimana dengan sholat jenazah yang tidak ada sujudnya? Apakah masuk kategori sholat itu? Baik. Jadi pertama, sholat jenazah itu para ulama mengatakan dia hanya doa, tidak ada sujud, tidak ada ruku. Makanya Nabi SAW katakan, idza shallaitum alal janaiz fa akhlisu lahu du'a. Kalau kalian sholat di jenazah, ikhlaskan doa. Makanya sholat jenazah itu Pak doa. Makanya karena dia cuma doa, boleh di kuburan. Kalau kita belum mensolati jenazah, kita datang sudah disolati, maka boleh kita pergi ke kuburannya, kita berdiri di sana, mensolati. Karena mensolati jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dia cuma doa. Begitu. Allah.
Tetapi di satu paket tadi dikatakan juga bahwa kita sholat di atas sujud di atas tujuh keselawatan. Jadi wajah ini itu bukan itu satu paket atau tidak gitu. Persoalannya kita itu orang Indonesia minimalis. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi Masya Allah, ini bagus sekali nih yang Bapak bilang. Jadi yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah syariat ini kan rahmatan lil alamin. Allah paham dan Allah tahu. Karena Allah penciptanya kita semua. Artinya Allah tahu kita ini di antara hambanya ada yang hidungnya minimalis. Iya, ini bahasanya Bapak. Jadi Allah tahu itu, Pak. Makanya seminimalis apapun hidung tak pasti bisa kena lampu. Iya, kalau tidak bisa berarti tidak ada hidung tak itu. Jadi seminimalis apapun pasti cocok dengan hadits itu. Makanya Nabi bilang, jidat belum tunjuk hidung. Memang belum tunjuk hidung mancung. Tapi ini kan untuk umat. Untuk umat. Jadi siapa yang paling minimalis hidungnya di antara kita ini? Iya. Pasti kenapa tuh? Jadi itu hidung tidak akan pernah turun kurang daripada ini jidat tak. Begitu memang diciptakan begitu, Pak. Kalau kita mancung pasti jidat tak besar. Kalau kita mancung, lihat lagi, pandang di wajah teman yang mancung hidungnya. Pasti jidatnya tinggi dan besar. Memang diciptakan begitu. Karena kalau ini hidung mancung tinggi, kemudian jidatnya pendek, patah tulang hidungnya, Pak. Jadi memang Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim dengan sebaik-baik bentuk. Jadi pasti pas itu hidung tak dengan jidat. Tidak ada orang besar hidungnya jidatnya kecil atau jidatnya besar hidungnya kecil, tidak ada. Kalau kecil hidungnya pasti kecil jidatnya. Lihat lagi, muka mohon maaf Pak Haji Mukhlis. Lihat mukanya Pak Haji Mukhlis. Wajahnya lebar, hidungnya juga lumayan. Bapak begitu. Memang sudah pas dengan wajah. Alhamdulillah, begitu Pak. Jadi tidak ada masalah ini Pak. Mau minimalis ataupun tidak minimalis. Teruskan jawab itu. Disebutkan mana? Bismillah. Saya ingin konfirmasi. Pernah dengar ada hadis yang memberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat bagi orang yang sudah sepuh. Ini bagaimana? Keringanan untuk tidak sholat. Ya. Bagi orang yang sudah tua. Tergantung Pak. Kalau tuanya maksudnya pikun, iya. Tidak ada lagi sholat baginya. Karena rufi al-qalam. An-salatah. Pena itu catatan dosa, kewajiban itu terangkat dari 3. Al-majnun. Ya, pertama yang gila. Atau yang mirip dengan gila. Ya, orang gila Pak. Atau yang hilang akal. Masuk di situ pikun. Pikun. Anis togir hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi basah. Wanin naim hatta yastaikid, orang tidur sampai dia terbangun. Orang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau maksudnya tua di sini adalah pikun, betul. Dengan hadis ini. Iya. Tapi kalau maksudnya tua tanpa pikun, tidak betul. Tidak betul. Karena Nabi SAW datang kepada beliau Imran bin Husain di riwayat Bukhari. Dia punya penyakit. Iya. Nabi bilang kepadanya, sholat dalam keadaan berdiri. Sholat qa'imah. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tasnati, kalau tidak mampu, faqa'idah, maka duduk. Fa'ilam tasnati, kalau kamu tidak mampu juga duduk, fa'ala jambin, maka berbaring. Fa'ilam tasnati, fatumi ima'an. Kalau tidak mampu juga berbaring, tidak ada pergerakan sama sekali, berisyarat dengan isyarat, dengan kedipan mata. Jadi tidak ada ketua apapun tidak jatuh kewajiban sholat. Karena Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu, ibadah kepada Allah
sampai datang kepada kematian. Jadi kalau ada kematian baru hilang itu wajib. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Nah, ini ada dari salah seorang jamaah di belakang kita kedua. Kami bacakan saja Ustaz. Apa Ustaz, bagaimana posisi jari jemari ketika sujud? Apakah dirapatkan atau direnggangkan? Baik. Itu di antara yang belum dijelaskan tadi ya. Jadi jari jemari ini ya terkait dengan sujud itu ada datang disebarkan, direnggangkan. Ada juga cuman dibentangkan. Ada juga cuman dibentangkan. Iya. Cuman dibentangkan ke depan, hadapkan ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Dan yang paling tepat dipilih adalah jari kaki saja kan diarahkan ke kiblat. Maka demikian pula jari tangan diluruskan ke arah kiblat. Karena kapan kita nasyarah, walaupun hadis terkait dengan merenggangkan adalah dhaif. Tapi dari sisi lain kalau kita memang renggangkan, ini tidak akan ke arah kiblat. Tidak akan ke arah kiblat. Dibentangkan saja ke depan. Diarahkan ke kiblat. Wallahu a'lam. Iya, masih ada waktu 3 menit lagi. Ada yang mau mengatakan? Baik, tarik. Terkait dengan posisi sujud, kalau misalkan dalam pelaksanaannya kita tidak mengikuti sama seperti yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah, apakah salat kita itu termasuk bisa dianggap dalam pelaksanaannya atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan sholat kita bermakmum kepada imam. Dan ketiga, pelaksanaan itu kita kebetulan keluar, tidak bisa konsentrasi mengikuti imam itu. Nah, dalam posisi ini perlu kita melaksanakan imam salah. Baik. Untuk yang pertama, kita lihat sebenarnya akan datang nanti di pertemuan akan datang. Kalau kita tidak tepat sujudnya dalam artian tidak sujud dengan 7 anggota sujud, itu kita berdosa. Artinya kita sujud, iya, tidak dengan wajah dan hidung, tidak dengan kedua telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Kalau kita tidak sujud dengan itu, misalnya kita sujud, kita angkat jari-jari kaki kita, berdosa, Pak. Tapi kalau masalah tadi, tangan antara wajah, itu kan sunnah. Kaki dirapatkan, sunnah. Kaki diberdirikan, sunnah. Artinya kalau kita tidak lakukan, tidak batal sholat. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Yang penting kita sujud di atas 7 anggota sujud. Yang akan datang penjelasan. Baik, sudah. Baik, Bapak Ibu seluruh jamaah yang kami hormati, demikian tadi kajian itu yang bawa kita dan mudah-mudahan akan disampaikan sebuah negara untuk selanjutnya kita amalkan dan kepada terima kasih kami akhiri dan ucap ucapkan bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.